Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku sekalian? Sehat ya, alhamdulillah. Masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Kok kelihatannya ada yang lesu? Untuk semangat, menghilangkan rasa jenuh, kita lakukan tepuk semangat ya, seperti yang Bapak ajarkan sebelumnya. Mari kita mulai. Tepuk semangat. 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 Ya anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Oke. Anak-anak sekalian, hari ini siapa yang tidak masuk? Ada tidak? Oh, enggak ada. Alhamdulillah semua ya. Anak-anakku, pada kegiatan belajar pada hari ini kita akan belajar tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Nah, tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini, yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan pengertian dari peraturan dan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, kalian bisa menjelaskan atau memahami arti penting dari peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku, yang pertama, pengertian dari peraturan perundang-undangan, pengertian dari peraturan dan peraturan perundang-undangan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita paham atau mengerti, bisa melihat bahwasanya kita mungkin tidak terlepas dengan yang namanya aturan. Aturan itu banyak, ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Di setiap masyarakat itu pasti memiliki aturan sendiri-sendiri. Apakah sama antara masyarakat satu dan A dan B? Ada yang sama dan ada yang tidak. Tapi yang jelas, di dalam kehidupan masyarakat itu pasti ada yang namanya aturan. Dari hal yang terkecil saja dalam kehidupan keluarga, itu ada aturan yang tidak tertulis yang harus dipatuhi, yang harus diikuti oleh anggota keluarga. Bagi anak, itu harus membantu orang tua. Selain dia belajar di sekolah, dia juga di rumah harus membantu orang tua, kedua orang tuanya, nyapu, menyuci piring untuk yang perempuan. Laki-laki bisa membantu pekerjaan di ladang, pekerjaan yang ringan. Itu sebagai salah satu bentuk mengikuti aturan, yaitu berbakti kepada orang tua. Nah, aturan itu sendiri itu adalah pedoman yang berisi tentang perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia, tingkah laku masyarakat, agar timbul ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Itu pengertian secara umum seperti itu. Kemudian kalau kita merujuk dari peraturan undang-undang nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan itu adalah sebuah aturan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, yang berisi tentang aturan, larangan, atau perintah yang bersifat mengikat dalam kehidupan masyarakat daerah tertentu. Nah, di sini kalau peraturan perundang-undangan itu memiliki ciri khas ya. Beda dengan peraturan tadi, berarti peraturan biasa. Yang di sini yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan. Sifatnya yang pertama, peraturan itu tertulis. Nah, peraturan itu harus ada publikasi.
Yang kedua, peraturan itu dibuat oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah, baik itu tingkat pusat atau tingkat daerah, mulai dari presiden, bupati, gubernur sampai tingkat yang paling bawah, itu adalah peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, bersifat mengikat bagi anggota masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Nah, inilah 3 ciri dari peraturan perundang-undangan. Baik anak-anak sekalian, sekarang kalian Bapak buat kelompok menjadi 6 kelompok. Di sini kan ada 3 baris ya. Ada 3 baris. Nah, dari baris yang sebelah kiri sampai yang ke kanan, ini masing-masing baris dibuat jadi 2 kelompok. Baris depan ya, baris yang sebelah kiri ini di bagian depan itu kelompok 1, kelompok 2 belakangnya, kemudian baris nomor ini 3, 4, 5, dan 6. Nah, tugas kalian itu adalah mendiskusikan, mencari peraturan yang baik itu bersifat tertulis atau tidak, peraturan yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis dalam kehidupan sehari-hari yang berisi tentang, nah ini peraturan yang berisi tentang perintah. Nah, kemudian apa saja ya, berikan contohnya peraturan yang berisi perintah. Kemudian yang kedua, peraturan yang berisi larangan. Ada 5, ada 10, tulis semua. Nah, silahkan kalian berdiskusi di kelompok masing-masing, mencari ini contoh dari aturan atau peraturan yang berisi tentang perintah. Nah, contohnya misalkan nih, bagi orang yang sudah berumur 17 tahun yang mengendarai kendaraan wajib memiliki SIM. Nah, ini kan perintah ya. Nah, kemudian contoh lagi yang larangan ya. Bagi pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak mampu menunjukkan SIM STNK, maka dikenakan denda sanksi berupa uang 200.000 atau penjara kurungan 3 hari atau beberapa bulan. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, sekarang kalian berdiskusi di masing-masing kelompok, cari tulis aturan. Cari aturan yang bersifat perintah dan aturan yang bersifat larangan. Silahkan. Oke, sudah selesai semua ya. Nah, sekarang kalian perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusi kalian tentang aturan yang bersifat perintah dan aturan yang bersifat larangan. Kelompok 3, silahkan maju. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, yaitu tentang perintah, peraturan yang berisi perintah dan peraturan yang berisi larangan. Anak-anakku, dalam kehidupan kita itu wajib ya, pasti harus ada yang namanya aturan yang berisi tentang perintah maupun yang berisi tentang larangan. Kalau kita pahami, kita lihat aturan-aturan yang berisi perintah itu memiliki tujuan yang bermanfaat, tujuan yang baik untuk kehidupan kita dan kehidupan masyarakat. Kenapa? Ya bisa kita lihat sendiri. Kita diperintahkan untuk sholat. Nah, ini peraturan dalam agama ya. Itu pasti perintah itu mengandung manfaat. Manfaatnya apa? Menenangkan hati. Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Berzikir ya. Tujuannya apa? Pasti bagus. Memberi ketenangan jiwa. Kita diperintahkan untuk memiliki SIM kendaraan. Kalau kita mau mengendarai kendaraan bermotor, kita sudah berusia 17 tahun, itu wajib memiliki SIM. Tujuannya apa? Tujuannya bagus. Dengan adanya SIM, berarti kita sudah diizinkan untuk menaiki kendaraan. Karena kita ketahui sendiri bahwasanya banyak anak-anak yang tidak memiliki SIM atau yang mungkin berusia 17 tahun mengendarai motor,
itu banyak mengalami kecelakaan. Nah, tujuan untuk mencegah seperti itu. Dengan adanya SIM, kan dia itu harus mengikuti proses belajar ya, baik secara teori maupun praktek untuk mendapatkan lisensi tadi, mendapatkan SIM. Nah, kemudian ada yang peraturan yang bersifat larangan. Bersifat larangan ini tujuannya juga bagus supaya kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kita dan masyarakat. Dengan kita dilarang untuk buang sampah sembarangan. Kalian jajan dari kantin, bungkus jajannya dibuang di depan pintu, itu kan berarti kan hal yang buruk ya. Nah, maka dilarang kita membuang sampah bukan di tempatnya. Kita diperintahkan untuk membuang sampah di kotak sampah. Nah, itulah dari kesimpulan pada pembelajaran hari ini, bahwasanya peraturan yang berisi perintah maupun berisi larangan ini memiliki tujuan yang baik untuk kehidupan diri kita dan kehidupan di masyarakat. Baik anak-anak sekalian, inilah pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa, semoga kegiatan aktivitas hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipimpin doa kepada ketua kelas. Doa selesai. Baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak tutup, Bapak berikan arahan atau tugas untuk mempelajari tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kalian cari, kalian pelajari, kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Baik anak-anak sekalian, cukup untuk hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.